Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah Manajemen Strategi. Langsung saja. Yang pertama, sejarah manajemen strategi. Pada mulanya, konsep strategi digunakan untuk kepentingan militer, yaitu suatu cara, seni, rencana, siasat atau trik yang digunakan untuk mengalahkan musuh dan untuk memenangkan perang serta untuk mengatasi konflik. Pada tahun 60-70-an diadopsi dalam dua bisnis dan semua konsep digunakan dalam manajemen strategi seperti visi, misi, tujuan, SWOT analisis, sasaran, dan strategi. Jika dalam dunia militer, strategi digunakan untuk mengalahkan musuh dan memenangkan perang, sedangkan dalam dunia bisnis, manajemen strategi digunakan untuk memenangkan persaingan. Ada 3 dimensi waktu pencapaian tujuan organisasi, yaitu yang pertama, efektivitas jangka pendek, yaitu produksi, efisiensi, dan kepuasan. Yang kedua, efektivitas jangka menengah, yaitu penyesuaian dan pengembangan. Dan yang ketiga, efektivitas jangka panjang, yaitu keberlanjutan. Strategi sebagai alat mencapai tujuan akan berfungsi efektif apabila organisasi memiliki sumber daya, keterampilan, dan kemampuan dalam mengatasi lingkungan. 2. Pengertian manajemen strategi. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos. Stratos yang artinya militer dan ak yang artinya memimpin, yang berarti generalship, atau dilakukan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Menurut C. Hacks dan S. Majluh, tahun 1996, strategi adalah respon terhadap peluang dan ancaman eksternal dan respon terhadap kekuatan dan kelemahan internal untuk mencapai keunggulan bersaing yang memiliki daya tahan lama. Strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang jelas yang diambil oleh organisasi. Strategi adalah pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi. 1. Strategi adalah perencanaan. 2. Strategi adalah pola. 3. Strategi adalah posisi. 4. Strategi adalah perspektif. Dan yang kelima, strategi adalah kemungkinan. Yang ketiga, perbedaan manajemen strategi dan taktik. Strategi adalah pendekatan atau cara umum yang dilakukan suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai dan memperoleh tujuan. Sedangkan taktik adalah cara yang bersifat spesifik yang dilakukan untuk menerapkan strategi yang dipilih. Misalnya, si Aba seorang entrepreneur yang baru saja memulai usaha minimarket, dalam istilah klasik kedai sampah. Si Aba bertujuan untuk terus menghidupkan, memajukan, dan mengembangkan minimarket tersebut dengan keuntungan bersih minimal 20%. 4. Manfaat manajemen strategi. Adanya manajemen strategi sangat dibutuhkan dalam berbagai macam kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik. Berikut adalah beberapa manfaat yang didapatkan dari adanya manajemen strategi, yaitu yang pertama, dapat menghasilkan sebuah keputusan paling baik untuk organisasi. 2. Membantu meningkatkan kemampuan dalam organisasi untuk menghadapi berbagai macam rintangan masalah dan tantangan. Ketiga, meningkatkan motivasi kerja pada pegawai. 4. Sebuah organisasi akan menjadi lebih baik dan peka dengan adanya ancaman dari luar. 5. Mencegah munculnya berbagai macam masalah dari dalam atau luar organisasi. 6. Proses operasional menjadi lebih efektif dan efisien. 7. Membantu perusahaan untuk beradaptasi dengan adanya perubahan. Dan yang kedelapan, organisasi menjadi lebih profitabel daripada organisasi yang belum menerapkan. 5. Tujuan manajemen strategi.
Tujuan utama dalam manajemen strategi terdiri dari 4, yaitu yang pertama, memberikan arah untuk mencapai tujuan. Adanya sebuah manajemen dalam organisasi membuat seorang manajer memiliki tanggung jawab dalam mengarahkan semua sumber daya yang ada untuk bekerja atau melakukan beberapa kegiatan yang fokus pada tujuan perusahaan, sehingga arah dari kegiatan dapat terlihat jelas dan menjadi sebuah landasan sebagai pengendali dan evaluasi indikator keberhasilan. 2. Menjaga kepentingan. Sebuah strategi disusun oleh seorang manajer untuk mempertemukan kebutuhan para pihak seperti karyawan, supplier, perbankan, pemegang saham, dan juga masyarakat luas. Semua hal tersebut merupakan kumpulan komponen yang berperan dalam keberhasilan suatu kebijakan. 3. Antisipasi adanya perubahan. Manajemen strategi membuat para eksekutif dapat mengatasi jika sewaktu-waktu adanya sebuah perubahan sekaligus mempersiapkan pedoman sebagai upaya. 4. Efektivitas dan efisiensi. Tanggung jawab manajemen strategi adalah tidak hanya konsentrasi pada kemampuan di atas, melainkan kepentingan efisiensi juga harus diperhatikan dengan serius, sehingga sumber daya dapat bekerja keras dan bekerja secara efektif. 6. Proses manajemen strategi. 1. Pemindaian lingkungan. Tahap atau langkah pertama pada proses manajemen strategi adalah pemindaian lingkungan. Pemindaian lingkungan ini mengacu pada proses mengumpulkan, meneliti, dan menyediakan informasi untuk tujuan strategi. 2. Perumusan strategi. Perumusan strategi adalah proses menentukan tindakan terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Perumusan strategi ini meliputi kegiatan pengembangan visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, serta membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi dan kemudian memilih strategi untuk tertentu yang cocok untuk digunakan. 3. Penerapan strategi. Penerapan strategi ini merupakan strategi yang telah dirumuskan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Penerapan atau implementasi strategi ini juga termasuk merancang struktur organisasi, mendistribusikan sumber daya, mengembangkan proses pengambilan. 4. Pengevaluasian strategi. Pengevaluasian strategi dari proses manajemen strategi. Kegiatan evaluasi strategi utama adalah menilai faktor-faktor internal dan eksternal yang merupakan akar dari strategi ini, mengukur kinerja, dan mengambil tindakan-tindakan perbaikan. Evaluasi ini memastikan bahwa strategi organisasi beserta penerapannya telah memenuhi tujuan organisasi. 7. Menyusun strategi yang efektif. Setelah memahami sejarah manajemen strategi, pengertian manajemen strategi, perbedaan manajemen strategi dan taktik, tujuan, manfaat, dan proses manajemen strategi, lalu bagaimana dengan cara menyusun strategi organisasi yang baik? Berikut adalah contoh cara menyusun strategi dalam dunia bisnis yang baik dan efektif, yaitu yang pertama, kritis. Orang yang cenderung berpikir kritis cenderung lebih mudah mengetahui masalah yang ada. 2. Kreatif. Dalam bisnis tertentu dituntut untuk berpikir kreatif dan menyajikan hal berbeda pada customer. Yang ketiga, berani mengambil risiko. Dalam bisnis sangat dibutuhkan orang-orang yang berani untuk mengambil sebuah risiko. 4. Open-minded. Orang yang open-minded cenderung mudah bangkit dari kritikan orang lain. Yang kelima, orisinil. Orisinil berarti khas atau tidak menjiplak karya orang lain. Itulah tadi presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.